Sebelum kita mengawali kelas hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, kita lanjutkan dengan sesi absen ya. Natasha Silvera, Ustum Alarif Billah, Agung Dwi Saputra, Agung hadir, Bu. Teddy Ahmad Januar, Hadir, Bu. Paulson, Febirina Lorenza, Febirina hadir, Bu. Ibu, izin masuk, Bu. Atas nama Febirina Lorenza hadir, Bu. HP-nya bermasalah, Bu, soalnya. Satu device mereka. Oke, selanjutnya Walson, Muhammad Afan, Yan Lian, Yan hadir, Bu. Elsa Saulina, Hadir, Bu. Septa Amira, Septa hadir, Bu. Dua 22 orang ya. Oke, sesi absensi sudah selesai ya. Pertemuan hari ini itu terkait dengan sistem proteksi kebakaran ya pada bangunan gedung. Ini mirip-mirip sama kayak K3 ya. Yang mana teman-teman sudah dapat materinya di semester sebelumnya. Nah, sekarang mungkin saya akan lebih banyak interaksi dengan mahasiswa ya. Untuk topik dari sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung. Kita interaksi via kolom chat ya. Nah, sekarang saya ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan mengenai sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung. Pertanyaan pertama, nanti silakan dijawab di kolom chat ya. Pertanyaan pertama adalah, menurut teman-teman semua, tipe atau jenis bangunan apa yang rawan akan kebakaran? Tipe atau jenis bangunan apa yang menurut teman-teman itu yang rawan akan kebakaran? Karena judulnya adalah sistem proteksi, maka kita yang pertama ketahui adalah pada bangunan seperti apa yang rawan akan kebakaran. Silakan dituliskan di kolom chat atau kolom komentar Google Meet-nya.
Oke, sudah ada 6 orang ya. 7. Pertama, gedung perkantoran dan mall, rumah tinggal, pabrik, dan industri. Hampir semuanya ya rawan kebakaran ya. Kemudian rumah dari kayu, bangunan bertingkat, bangunan asbes. Ada bangunan asbes. Bangunan triplek, rumah gubuk, bangunan yang memiliki banyak jaringan listrik, pabrik, bangunan yang terbuat dari kayu, bangunan pasar, bangunan dengan sistem kelistrikan yang lemah. Seperti apa yang lemah? Gedung bertingkat, bangunan typo. Bangunan gudang, penyimpanan, bangunan atau pabrik yang menggunakan sumber api langsung. Bangunan yang di dalamnya banyak aktivitas. Gedung industri, terdapat banyak aktivitas dan jaringan listrik. Oke ya, hampir rata-rata semuanya memberikan jawaban bangunan kayu, kemudian bangunan yang banyak aktivitas, kemudian bangunan yang banyak jaringan listriknya. Ini Agung, ini bangunan yang mudah terbakar. Ini pertanyaan saya ditanyakan lagi ya. Bangunan apa yang rawan kebakaran? Bangunan yang mudah terbakar. Itu tidak menjawab pertanyaan ya. Jadi semua bangunan yang bertingkat lebih dari 5 lantai terutama ya, itu termasuk dalam golongan bangunan yang rawan akan kebakaran. Apakah kalau rumah tinggal 2 lantai atau kurang dari 5 lantai tidak termasuk rawan akan kebakaran? Rawan juga apabila masuk klasifikasi yang kedua, yaitu material dari bangunannya. Jadi ada yang bukan dari kayu, dari asbes, kemudian dari mana lagi tadi? Triplek, ada ya dari tip triplek ya. Mungkin ini bukan bangunan ya, tapi sekat ruangan ya dari triplek. Kemudian rumah gubuk itu yang tidak permanen ya, itu ya sementara aja itu ya. Kemudian klasifikasi yang ketiga adalah ruangan yang kalau tadi mungkin bangunan gedung ya, material, ini masuk ke ruangan yang mudah atau yang berpotensi bahaya. Tadi ada yang menyebutkan gudang. Mana tadi gudang? Siapa tadi gudang? Bangunan gudang penyimpanan. Nah, itu gudang penyimpanan atau ruang penyimpanan itu juga termasuk ruangan-ruangan yang memiliki potensi tinggi akan kebakaran ya. Makanya kenapa kalau di setiap gudang-gudang atau tempat-tempat penyimpanan itu dia akan dikondisikan sesuai dengan bahan apa yang disimpan. Ya. Kemudian ruangan-ruangan yang terdapat banyak jaringan listrik ya, atau kabel-kabel dan lain-lain gitu ya. Termasuk ya kalau di rumah tinggal itu area dapur. Nah, area dapur itu juga merupakan suatu area yang memiliki potensi bahaya kebakaran yang tinggi ya. Di situ ada kompor, ada gas LPG, ada peralatan-peralatan listrik lainnya. Oke, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Setelah kita tahu bangunan seperti apa yang menurut teman-teman itu bisa kita klasifikasikan dalam bangunan
yang rawan akan kebakaran. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah sehingga ya ketika kita sudah tahu bahwa bangunan itu rawan, maka kita akan sebisa mungkin akan melindungi ya, memproteksi bangunan itu supaya kebakaran itu kalau bisa nggak terjadi gitu ya. Kalaupun terjadi tidak meluas gitu ya. Makanya digunakanlah sistem proteksi kebakaran. Kemudian dari teman-teman sekalian, sebutkan satu atau beberapa sistem proteksi kebakaran yang teman-teman sudah ketahui. Apa saja sistem proteksi kebakaran yang sudah teman-teman ketahui? Boleh menyebutkan satu atau boleh menyebutkan banyak juga boleh ya. Saya persilakan untuk bisa ditulis di kolom chat ya. Pemadam api portable, alarm kebakaran, tabung pemadam api, alarm kebakaran, apa ini? Fire hydrant, detektor asap, sprinkler, detektor api, detektor api, smoke detector sama fire detector ya. Hydrant, apar, hidran, oke. Masih ada lagi nggak? Fire alarm, pemadam api, riangan, oke. Riang gembira ya. Masih ada lagi? Kalau teman-teman berada di ruangan kelas atau di ruang lobi, apa yang ada di sekitar teman-teman? Apa paling ya? Hidran, sprinkler. Ada yang sudah jawab sprinkler? Sudah tadi ya. Smoke detector, alarm kebakaran. Ya, jalur evakuasi itu juga menjadi salah satu bagian ya. Pintu darurat, oke. Jadi dalam satu gedung itu pintunya nggak cuma satu ya, kayak di Tera itu pintunya ada dua ya, ada di depan dan belakang. Jadi nggak cuma satu. Habis? Masih ada lagi nggak kira-kira? Nah, yang tadi teman-teman sebutkan itu sebagian besar ya, itu masuk dalam kategori peralatan ya, atau kalau berdasarkan dengan peraturan yang ada ya dari Menteri PU ya, nomor 26 tahun 2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, itu masuk ke dalam poin sistem proteksi kebakaran aktif. Ya, aktif di sini yang melibatkan beberapa peralatan ya. Seperti tadi misalnya smoke detector, alarm kebakaran, sprinkler, hidran, apar, kemudian apa lagi? Dan seterusnya ya, pompa kebakaran ya, jangan lupa itu ya. Karena kalau nggak ada nanti yang lainnya nggak keisi ya airnya. Nah, kalau kalau ada aktif kan pasti ada pasif ya.
sistem proteksi aktif, pasti ada sistem proteksi pasif. Nah, kalau sistem proteksi pasif ini ya, itu lebih kepada material yang ada di bangunannya ya. Misalnya pintu tahan api gitu ya, dinding batu tahan api misalnya gitu ya. Kemudian termasuk exit sign ya, exit sign yang menunjukkan di mana pintu keluar, jalur evakuasinya, ya, dan peralatan-peralatan lain yang berkaitan dengan struktur atau material bangunan itu masuknya ke dalam sistem proteksi kebakaran pasif. Ya, jadi selain dari yang teman-teman sebutkan tadi, itu juga ada ya beberapa poin yang menjadi bagian dari sistem sistem proteksi kebakaran pasif ya. Bahkan kadang ada ya beberapa arsitek ataupun yang lain ilmuwan itu ya merancang bagaimana menciptakan pintu dan dinding yang tahan api ya. Pintu tahan api artinya tidak meluas ya. Jadi kalau misalkan yang terbakar hanya satu ruangan itu tidak merembet ke ruangan-ruangan yang lain. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah sistem proteksi kebakaran aktif maupun pasifnya ini dirasa memadai gitu ya, apa langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk memproteksi kebakaran yang ada di bangunan gedung kita untuk meminimalisir atau untuk menghindari. Selain dari fasilitas dari sistem proteksi kebakarannya, ya fasilitas sarana prasarana, apalagi yang harus ada menurut teman-teman? Silakan bisa disampaikan di kolom chat. Kita sudah tahu nih misalnya ya bangunan kita rawan. Oh ya, kalau bangunannya rawan dilengkapi fasilitas atau sarana prasarana proteksinya. Nah, setelah sarana dan prasarananya lengkap, terus apa lagi? Apakah sudah akan berhenti pada sampai di situ saja? Oke, mematikan alat elektronik, jauhkan benda yang mudah terbakar dari api. Pengaturan ruang, sistem kerja atau aktivitas sesuai SOP. Penyuluhan tentang penggunaannya. Nah, ini ya penyuluhan tentang penggunaannya, karena tidak semua karyawan atau tidak semua orang yang ada di dalam gedung itu bisa. Jangankan bisa, tahu aja belum tentu ya. Tahu dan memahami serta bisa menggunakan fasilitas yang ada ketika terjadi keadaan darurat berupa kebakaran. Itu ya. Jadi maka diperlukan penyuluhan bagaimana cara menggunakannya. Termasuk pelatihan ya. Penyuluhan itu sosialisasi ya. Termasuk pelatihan. Pelatihan itu praktek langsung ya. Jadi pelatihan biasanya dikomandoi oleh pihak damkar ya. Jadi memberikan sosialisasi dan praktek langsung di situ kalau seandainya terjadi kebakaran, bagaimana menggunakan APAR, bagaimana
hidupkan atau menggunakan hidran, alarm mengecek ya, alarm tuh bukan menggunakan itu, tapi bagaimana kita bisa ngecek apakah alarm kita itu berfungsi atau tidak, smoke detector, sprinkler, dan lain seterusnya itu seharusnya ya dicek secara berkala ya. Kalau di pihak damkarnya sendiri itu ada ya anjurannya atau SOP-nya kapan dia harus di cross check gitu ya. Karena bisa jadi nanti pada saat terjadi kebakaran kok tiba-tiba meluas gitu, ternyata smoke detektornya nggak berfungsi, ternyata sudah rusak misalnya gitu ya. Alarm kebakarannya nggak fungsi, hidrannya nggak ada airnya, aparnya kosong, dan seterusnya. Jadi cuma sebatas formalitas saja. Itu sebetulnya juga harus dicek secara berkala ya, entah itu setahun sekali atau berapa periode sekali. Kemudian ini ada lagi poster untuk menambah pengetahuan tentang kebakaran, menjauhkan bahan yang mudah terbakar dari sumber api. Ya, semuanya betul gitu ya. Ya, poster-poster. Termasuk di sini khususnya ya di laboratorium ya. Biasanya di laboratorium itu tentang K3 itu menjadi fokus utama ya, safety first ya. Termasuk dari segala kemungkinan terjadinya keadaan darurat ya. Kalau terjadi keadaan darurat, apa yang harus dilaksanakan dan seterusnya ya. Poster-poster dan lain sebagainya. Di ITERA itu kayaknya kalau pelatihan atau penyuluhan dari damkar itu saya belum pernah melihat ya, karena mungkin dipandang bahwa ITERA tidak termasuk dalam klasifikasi gedung yang rawan kebakaran ya. Masuknya ke klasifikasi gedung yang rawan bencana, gedung yang rawan gempa, gedung yang rawan angin puting beliung gitu ya. Karena kemarin mungkin karena pernah sempat terjadi ya kebakaran atau korsleting listrik di lab rekayasa kehutanan ya, itu kan sampai menyebabkan listrik di gedung Labtek UCT ini mati selama beberapa hari. Itu juga menjadi salah satu sebetulnya ya perhatian ya. Lalu setelah itu pimpinan baru fokus gitu ya terhadap ruangan-ruangan laboratorium yang ada di ITER. Tapi untungnya nggak meluas ya, karena langsung dipadamkan dengan APAR. Kemudian apa lagi ini ya, fire safety management tadi sudah ya, penyusunan atau penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, SOP, pembinaan dan seterusnya. Strategi evakuasi, lesson learned. Beberapa bangunan ya yang mungkin sering kita dengar berita-beritanya yang ada di TV ataupun yang ada di media sosial ya, gedung-gedung penting ya, itu juga pernah terjadi kebakaran ya. Itu artinya apa gitu ya? Itu artinya salah satunya ya, saya bukannya mau seuzon atau seperti apa, tapi salah satunya itu adalah karena itu tadi aktivitas yang ada di dalam ruangan gitu ya, itu tidak semua karyawan itu mungkin ya
peduli atau hati-hati terhadap sumber-sumber yang menyebabkan terjadinya kebakaran. 1. 2. Beberapa peralatan kebakaran itu tidak berfungsi secara cepat ya. Artinya ada loadingnya dulu ya. Seharusnya dia langsung misalkan untuk sprinkler itu ketika dia mendeteksi api dalam jarak tertentu itu harusnya sudah nyala ya. Ini masih loading dulu ya. Lalu yang selanjutnya adalah mungkin juga bisa disebabkan karena tidak ada yang kompeten gitu ya untuk bisa menangani secara cepat. Itu ya mungkin menurut saya dari beberapa. Termasuk juga minimnya sarana prasarana, minimnya sosialisasi, minimnya tenaga ahli atau karyawan yang bisa ya, yang bisa. Karena biasanya orang kalau udah ngelihat kebakaran atau api itu udah panik duluan gitu ya. Udah panik duluan. Jarang yang santai gitu ya. Bukan maksudnya santai gimana, tapi sigap gitu ya. Tahu dengan apa yang harus dilakukan kalau terjadi hal-hal darurat seperti itu. Dan terakhir adalah memang bangunannya yang tidak safe gitu ya. Artinya banyak sekali komponen-komponen yang mudah terbakar, tapi tidak disimpan dengan seksama, dan seterusnya. Asal ada, asal rapi, asal ya yang penting ini gitu ya. Biasanya hal seperti itu. Oke ya, mungkin itu saja. Karena kalau kalian punya materi dari tahun lalu, silakan di-share ke teman-temannya. Materinya sama ya. Lebih mirip ke K3 sebetulnya. Bagaimana kita mencari lesson learn dari gedung-gedung yang sudah terbakar. Nah, untuk pertemuan setelah UTS ya, minggu depan kita libur lebaran, masuk lagi di tanggal 18. Itu kita akan isi dengan agenda presentasi ya. Agenda presentasi. Apa yang dipresentasikan? Ini saya mau share screen. Nah, yang dipresentasikan adalah yang ada di layar teman-teman ya. Jadi teman-teman akan melakukan analisis ya, analisis kehandalan sistem utilitas bangunan pada bangunan gedung komersial ya. Perlu digarisbawahi ya. Sini gedung komersial. Gedung komersial itu seperti apa? Perkantoran, mall, rumah sakit, toko, pokoknya yang digunakan untuk kepentingan orang banyak. Ya, rumah tinggal tidak termasuk. Masjid tidak termasuk. Musola tidak termasuk. Jadi teman-teman nanti bisa searching gedung komersial tuh apa saja. Mulai dari sistem HVAC yang sudah dipelajari sebelumnya lah ya. Sistem HVAC, pencahayaan, kelistrikan, suplai air, transportasi, kebakaran, dan komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah teman-teman cukup mendata sebetulnya ya. Di situ di dalam bangunannya ada sistem komunikasi apa saja dan apakah itu sudah memadai atau belum. Dan jangan lupa juga kaitkan dengan penggunaan energinya karena kita di teknik sistem energi. Ya. Tapi kalau kebakaran tidak ada aspek energi ya. Suplai air ada, misalkan kalau teman-teman nanti hotel itu kan ada air panas, transportasi lift,
yang lainnya ada ya. Tugas dibuat dalam bentuk PPT dan pada bagian kesimpulan harus disampaikan apakah bangunan gedung tersebut dari sistem utilitasnya sudah handal atau belum. Silakan bisa membaca referensi untuk menilai kehandalan dari utilitas bangunan gedung. Kemudian sertakan referensi pada slide terakhir. Jadi itu tadi ya beberapa poin-poin terkait dengan tugas untuk pertemuan 11, 12, 13, 14, 15. 11 kita nggak ada karena libur ya, jadi mulai dari 12, 13, 14, 15. Tugasnya dikerjakan secara kelompok. Kelompoknya sama seperti yang sudah dibagi sebelum-sebelumnya. Kelompok 1 sampai kelompok 4. Sampai di sini ada pertanyaan, saya persilahkan. Izin Bu, untuk deadline itu bagaimana Bu ya? Untuk apa? Deadline-nya. Untuk deadline-nya itu nanti sesuai dengan yang maju presentasi ya. Jadi kita sesuai dengan urutan kelompok saja. Jadi kelompok 1 yang maju duluan ya. Kelompok 1 maju tanggal 18, kelompok 2 tanggal 25, kelompok 3 tanggal 2 Mei, kelompok 4 tanggal 9 Mei. Gitu ya, jadi nanti deadline-nya sesuai H-1 hari sebelum presentasi. Nanti saya kasih deadline di GCR ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Nah ini teman-teman usahakan sedetail mungkin ya dalam melakukan analisis atau dalam melakukan observasi. Ya, kalau teman-teman mau mengobservasi gedung yang ada di teras silahkan. Itu juga termasuk komersial. Teman-teman mau mengobservasi hotel silahkan. Mau mengobservasi apa lagi? Apartemen silahkan. Rumah sakit silahkan, mall atau pusat perbelanjaan silahkan. Tapi usahakan jangan yang membutuhkan administrasi yang ribet ya. Harus bikin surat lah, harus apalah, itu lama. Jadi usahakan yang tidak perlu membuat surat-surat menyurat ya. Kalau alat ukur ada di lab silakan pinjam. Bisa. Tapi kalau surat menyurat ke fakultas dan lain-lain itu lama ya, nanti malah nggak selesai. Jadi ya gimana caranya teman-teman bisa dapat data tanpa membutuhkan surat. Kalau memang mau di ITERA, ya lakukan pada saat perkuliahan masuk, kan nggak perlu bikin surat. Masuk ke ruang kelas atau masuk ke gedungnya gitu ya triknya kan. Kreativitas dari anggota setiap kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan lagi, saya persilahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan kelasnya sampai di sini. Sampai bertemu di tanggal 18 April 2024 dengan agenda presentasi dari kelompok 1 ya. Selamat libur lebaran. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.